Bayangkan jika kalian sedang di hutan dan secara tidak sengaja kalian bertemu dengan hewan buas atau mungkin laba-laba yang mengerikan. Jika kalian tidak takut, anggap saja kalian merasa takut. Respon alami dari kita adalah kita akan membeku di tempat dan kita saling memandang satu sama lain. Tetapi sebelum kalian menyadarinya, kalian secara otomatis bisa merasakan jantung kalian berdetak dengan cepat. Jadi kenapa jantung kalian tiba-tiba berdetak dengan cepat? Kenapa bahaya yang dirasakan membuat jantung kita berdetak begitu cepat? Jawaban singkat dari pertanyaan barusan sebelum penjelasan yang lebih detail adalah respon lari atau lawan dari tubuh manusia dan epinefrin. Check this out. Manusia memiliki refleks yang cukup bagus, tetapi ada beberapa hal yang kita biarkan insting kita menangani itu, seperti melindungi kita dari bahaya. Setiap kali kita merasa terancam, takut, cemas, atau panik, tubuh kita masuk ke mode yang dikenal sebagai mode melawan atau lari. Lebih khusus lagi, ketika manusia purba keluar berburu, mereka mungkin menemukan satu atau dua binatang liar. Pada saat itu mereka memiliki dua pilihan, melawan atau melarikan diri. Jika itu babi hutan, mungkin kalian akan melawannya. Tapi jika itu beruang, pilihan yang lebih bijaksana adalah melarikan diri. Meskipun kedua pilihan itu sangat berbeda, keduanya membutuhkan hal yang sama dari tubuh kita, yaitu semburan energi. Jika kalian tiba-tiba akan terlibat dalam aktivitas yang sangat intens, kalian harus siap dan tubuh kalian secara alami mengaktifkan respon lawan atau lari. Perubahan fisiologis yang membentuk respon ini dimulai dengan pelepasan adrenalin yang dipicu oleh peringatan otak jika sesuatu yang berbahaya atau membuat stres akan terjadi. Ketika adrenalin melonjak ke aliran darah kalian, hal itu menyebabkan perubahan fisiologis yang cepat dan dramatis, termasuk nafas yang berat, tangan berkeringat, tekanan darah tinggi, dan ya, detak jantung kalian yang lebih cepat. Perubahan tidak berhenti di situ, tapi kalian juga memiliki saluran udara kecil yang terbuka di paru-paru kalian untuk memastikan tersedia cukup oksigen untuk menghadapi stres yang akan datang. Ketika otak kalian mendapatkan oksigen itu, kalian menjadi waspada. Pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya dipertajam. Begitu juga refleks dari kalian. Jantung kalian berdetak lebih cepat, tidak hanya mendorong darah, tetapi juga mengarahkan glukosa ke seluruh tubuh kalian, menyediakan energi yang bisa digunakan untuk otot dan sistem organ. Pelepasan gula darah ini juga disebabkan oleh epinefrin. Lemak dan gula ini juga menyebabkan bronkus kalian terbuka lebih lebar, sehingga mempercepat detak jantung. Beberapa efek samping lain dari respon melawan atau lari bisa dibilang kurang menyenangkan. Bukan sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan peluang kalian untuk bertahan hidup. Misalnya, mulut kering, berkeringat, ketegangan di bahu, sakit kepala, pusing, sulit bernafas, atau ingin buang air kecil. Ini sama sekali tidak sangat membantu jika kalian akan melawan harimau bertaring tajam atau berlari dengan cepat dari singa. Ini adalah gejala efek epinefrin lainnya yang tidak bisa kita hindari. Dalam banyak kasus, pelepasan adrenalin dan respon fisiologis tubuh terjadi begitu cepat, sehingga kita bahkan tidak menyadari jika kita sedang dalam bahaya. Untungnya, beberapa juta tahun evolusi telah membuat reaksi alami kita sangat bagus. Sisi gelap dari adrenalin. Sementara jantung yang memompa energi ke kaki kita adalah hal yang sangat baik ketika kita benar-benar dalam bahaya. Tetapi paparan jangka panjang terhadap kecemasan semacam ini bisa sangat merugikan tubuh kita. Stres kronis dan kekhawatiran bisa memiliki efek yang sama seperti menghindari kecelakaan mobil atau melarikan diri dari macan atau singa. Ini bisa mengakibatkan kelelahan, kebingungan, stres oksidatif dalam tubuh kita, penyakit kronis, dan penurunan kualitas hidup secara signifikan. Meskipun respon melawan atau lari bisa menyelamatkan hidup kalian, jika tubuh kalian terlalu mengalami hal ini, itu juga bisa mempersingkat hidup kalian. Bagian lain dari sistem syaraf otonom, yaitu sistem syaraf parasimpatis, bertanggung jawab untuk membuat kita normal dari kondisi lawan atau lari.
dengan menurunkan kadar hormon stres setelah kita mendeteksi jika bahaya telah berlalu. Tapi sistem ini bisa terlalu banyak bekerja dan berhenti berfungsi dengan baik. Beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk membantu kalian adalah pernafasan dalam, meditasi, relaksasi, yoga, dan latihan kardio ringan. Teknik ini bisa memastikan jika respon otomatis tubuh kalian digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Lain kali jika kalian merasa jantung kalian mulai berdebar dengan cepat, kalian mungkin tidak mengalami serangan jantung, tetapi indera kalian telah mendeteksi jika kalian berada dalam bahaya. Lihat situasinya, rasakan sensasi energi yang kalian rasakan dalam darah kalian, dan buatlah pilihan yang tepat, melawan atau lari. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.